Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum mulai kita pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran matematika mengenai operasi aljabar. Nah, kira-kira apa sih aljabar itu? Nah, untuk tahu aljabar itu, simak ya videonya. Paman mempunyai kebun singkong berbentuk persegi, dan kakek mempunyai kebun yang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jagung paman 30 meter lebih dari panjang sisi kebun jagung kakek. Nah, sedangkan lebarnya 25 meter kurang dari panjang sisi kebun jagung kakek. Jika diketahui kedua luasnya kebun paman dan kakek ini adalah sama, berapakah kira-kira luas kebun singkong paman? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita misalkan panjang sisi kebun jagung kakek ini dengan suatu variabel. Misalnya kita misalkan dengan variabel X. Lalu, sehingga kita peroleh suatu bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu, untuk tahu tentang aljabar itu apa, kita akan pelajari di bab ini ya. Kita akan mempelajari mengenai pengertian aljabar itu apa, bentuk-bentuk aljabar itu seperti apa, operasi aljabar itu ada apa saja, dan bagaimana cara menyelesaikan aljabar ya. Simak ya videonya. Akan mengenal bentuk aljabar. Nah, dalamnya itu kita akan tahu mengenai apa sih aljabar itu. Nah, aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang di dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh misalnya 4x ditambah 6y. Yang kedua misalnya p kuadrat dikurangi 3q kuadrat ditambah 2pq. Yang ketiga x kuadrat ditambah xy dikurangi 5x dikurangi 10. Nah, itu adalah contoh dari aljabar. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai unsur-unsur aljabar itu apa. Nah, unsur-unsur aljabar itu ada 4. Yang pertama itu ada variabel, kedua ada konstanta, ketiga ada koefisien, dan keempat ada suku. Nah, yang pertama itu ada tentang variabel. Nah, variabel itu adalah peubah atau lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil atau huruf non-kapital. Contohnya A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Nah, contoh misalnya variabel pada bentuk aljabar 2A pangkat 3 min 4A min 3. Nah, di sini ada variabelnya itu yaitu adalah A. Nah, yang kedua itu ada konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel, jadi hanya ada angka saja. Misalnya kayak tadi dalam sebuah persamaan, dalam sebuah bentuk aljabar pada tadi 2A kuadrat min 4A min 3 itu konstantanya di situ adalah negatif 3. Ini ada namanya koefisien. Koefisien ini adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Contoh misalnya bentuk aljabar tadi 2A kuadrat min 4A min 3. Nah, koefisien dari A kuadrat itu adalah 2. Sedangkan koefisien dari A saja itu adalah negatif 4. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada suku. Nah, suku ini adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, misalnya yang pertama itu ada suku 1. Nah, bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh misalnya 5p, 4q, 8p kuadrat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua ada suku 2. Adalah bentuk aljabar
yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nah, misalnya contohnya 3Y plus 1, kemudian Q min PQ, dan juga ada X kuadrat min 1. Dan yang ketiga ada suku 3, atau ini adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya misalnya min X plus 2Y min 8 dan A kuadrat min 4A plus 2. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku itu disebut dengan suku banyak atau polinom. Nah, dua suku dikatakan sejenis jika dua suku tersebut mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, pada bentuk aljabar, misalnya A kuadrat min 4A plus 3A kuadrat min 2B, nah, plus 1 plus 5A itu suku A kuadrat itu, dan 3A kuadrat itu dia merupakan suku sejenis. Kemudian negatif 4A dan 5A juga dia suku sejenis. Sedangkan suku negatif suku negatif 4A dan 3A kuadrat negatif 2B dan 5A itu bukan suku yang sejenis. Nah, seperti itu. Ini cukup sekian saja kita menyimak materi mengenai pengenalan bentuk aljabar seperti apa. Nah, terima kasih telah menyimak video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya mengenai operasi bentuk aljabar. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.